Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di pagi ini di kuliah kita. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa membantu untuk membawakan doa pembuka untuk kegiatan kita pagi ini? Saya, Bu. Siapa ini? Kayaknya rebutan ini. Semangat ya semua kalau untuk berdoa. Siapa? Susi? Ya, Bu. Ya, silakan Susi. Sebelum kita mulai acara perkuliahan ini, ada baiknya kita bawa dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Susi. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kanker paru. Ya, jadi kanker ini nanti secara objektif, pembelajaran objektifnya kita berharap di akhir dari pembelajaran kita pagi ini, semua adik-adik sudah mampu menjelaskan tentang jenis-jenis kanker paru. Ya, yang akan kita bahas nantinya yaitu pertama sekali mengenai epidemiologi kanker paru, kemudian peran pemeriksaan patologi anatomi, kemudian kita lanjutkan dengan pengelolaan jaringan untuk pemeriksaan, kemudian klasifikasi WHO kanker paru. Nah, di sini nanti diperhatikan dengan sesama ya, Dek, karena objektif kita ada di klasifikasi dari kanker paru ini. Kemudian jenis-jenis kanker paru yang dijabarkan pada klasifikasi, dan terakhir kita akan membahas tentang tata laksananya. Nah, sebagai brainstorming supaya kita semua semangat mau tahu apa itu kanker paru, kita sharing-sharing dulu ya tentang pengalaman apakah ada di keluarga kita yang sudah pernah menderita kanker paru, dan bagaimana kita sebagai keluarga yang dekat dengan pasien ini melihat perjalanan penyakit dan betapa sulitnya terapi-terapi yang harus dialami oleh keluarga kita yang kita sayangi. Coba ada yang punya keluarga sudah pernah mengalami kanker paru yang mau sharing di sini? Enggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ini kelas kita tertutup kok. Dokter saudara Susi? Saya, Bu. Ada keluarganya yang sudah pernah kena kanker paru? Ada, Bu. Saudara dari orang tua saya, Bu. Memang saudara saya dan orang tua saya ini, Bu, hidupnya tinggalnya di daerah pedesaan sana sih, Bu. Nah, pada saat dia sudah sesak-sesak baru datang kepada saya. Ternyata saya tanyakan obat yang diminumnya tidak sesuai dengan dokter, Bu. Apa memang seperti itu, Bu? Waktu itu ada adik Susi tanyakan apa yang dia minum? Ada sih, Bu. Yang saya tahu itu dia minum obat-obatan dari dokter parunya gitu, Bu. Dan tambah sesak setelah dia minum? Iya, Bu. Jadi sebelum dikasih obat itu apakah sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, misalnya diambil cairan parunya atau diambil jaringan atau apa lagi tuh, diperiksa foto ronsen dan sebagainya? Kemarin sudah diperiksa, Bu. Katanya kena paru-paru basah, Bu. Oh, paru-paru basah ya. Terus kemudian bagaimana si saudara adik Susi ini setelah dibawa berobat ke Medan? Nah, setelah dibawa ke Medan, ternyata, Bu, dokternya betul-betul menginstruksi benar ini, Bu, saudara saya, Bu. Harus makan obat katanya selama 6 bulan, nggak boleh katanya tinggal 1 hari pun. Jadi ya, puji Tuhan lah, Bu, mulai agak ada perbaikan lah, Bu, sekarang, Bu. Oh, minum obat 6 bulan ya. Nah, nanti kita lihat ya, karena kalau dia kanker paru, nanti kita bahas lebih lanjut. Kanker paru, apakah dia mesti minum obat 6 bulan? Karena biasanya kan kalau minum obat 6 bulan itu asosiasi kita sudah ke penyakit yang lain.
Dek Jandri tahu, Dek, kalau minum obat 6 bulan tidak boleh putus sehari, biasanya penyakit apa itu? Iya, kalau ada disebutkan apa itu minum obat 6 bulan, itu asosiasi kita langsung ke penyakit TBC gitu. Gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas secara lebih mendalam. Ada lagi yang mau sharing pagi ini? Ada? Halo, dokter. Ya, silakan Yudi. Apa pengalaman Anda? Pernah ada nenek tidak kandung sih dokter, tapi keluarga juga yang baru Dek Yudi, suaranya bisa lebih lebih didekatkan mic-nya gitu, biar semua kita mendengar dengan lebih jelas. Iya dokter, saya ada keluarga juga dokter, nenek waktu itu nenek itu sudah usia sekitar 70-an, baru tanpa sengaja keluarga bawa berobat dan ternyata didiagnosa oleh dokternya katanya menderita kanker paru dokter. Tapi pada saat itu kata keluarga yang membawa itu pasiennya si nenek itu sudah ada cairan di paru-parunya dokter. Cuman saya nggak begitu paham waktu itu dokter. Jadi ada cairan ya dari hasil pemeriksaan, ada cairan. Cairannya disedot nggak waktu itu dokter Yudi? Seingat saya pernah satu kali disedot dokter karena waktu itu ada lengket selang gitu dokter ya. Oh, ada selang ya, kelihatan selang dari dinding dokter. dadanya ya. Iya. Terus cairannya diperiksakan? Aduh, saya nggak tahu dokter waktu itu bagaimana. Sudah lama dokter. Iya, oke lah. Ternyata kanker paru ini tidak asing di sekitar kita ya. Di antara kita sudah ada, kita lihat ada 2 keluarga yang kena. Kalau dihitung populasinya sudah lumayan tinggi gitu ya. Dari sekian orang kita yang ada di sini, ternyata ada 2 orang sudah saudaranya yang menderita kanker. Nah, baiklah. Supaya kita tahu tentang apa itu kanker paru dan jenis-jenisnya, kita itu ya, perhatikan ya slide-slide yang akan saya munculkan berikut ini. Nah, kanker paru adalah merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Jadi tinggi, dia ada di peringkat yang tinggi yang dapat menyebabkan kematian akibat penyakit paru ya, akibat penyakit kanker. Nah, merupakan penyebab kematian kelima dari seluruh penyebab kematian dari data statistik tahun 2016 dan berada pada urutan kedua terbanyak dari seluruh jenis kanker. Penderita umumnya datang pada stadium yang sudah tinggi, yang sudah stadium 3 atau 4. Jadi di sini pengobatan sudah relatif lebih sulit dan harapan hidup juga sudah lebih kecil. Ya. Nah, kemudian karena kuliah kita pagi ini tentang patologi anatomi, jadi kita mau membahas peranan patologi anatomi. Ya, kita tidak membahas secara ilmu penyakit dalam atau ilmu paru atau dari sisi keganasan dari sisi terapi untuk penyakit keganasan kanker paru ini. Ya, kita lihat atau kita fokuskan diri kita hanya pada pemeriksaan patologi anatomi. Nah, jadi di sini patologi anatomi berperan dalam menegakkan diagnosis pasti. Jadi harus pasti diagnosanya supaya terapi yang diberikan bisa tepat. Kemudian dapat menentukan derajat atau grading diferensiasi dari jenis tumor keganasan paru ini. Kemudian juga untuk menentukan stadium secara patologi anatomi. Nah, kenapa harus tegas ini ya? Kayaknya kejam ini dokter patologi ini. Bukan kejam.
berat ini tugas dari patologi anatomi, ya. Kita bayangkan kalau kita salah mendiagnosa atau tidak memberikan diagnosa yang tepat, tentu nanti perencanaan terapinya jadi salah. Ya, tentu nanti memprediksi respon terapi juga jadi tidak tepat dan prognosis juga jadi enggak tepat perhitungannya dan juga bisa mengacaukan data registrasi kanker. Jadi di sini diharapkan patologi anatomi ini memberikan kontribusi yang serius gitu ya dalam menegakkan penyakit ini. Nah, supaya si patolog ini, si dokter patologi anatomi ini bisa mendiagnosa, mengeluarkan hasil jenis kanker paru apa yang diderita oleh penderita, beliau harus mendapat jaringan dari si tumor ini. Nah, kita bayangkan tumor ini berada di dalam rongga paru. Di dalam ya, paru di rongga toraks ini ada paru, ada jantung dan ada pembuluh darah yang besar-besar. Jadi untuk bisa memperoleh jaringan ini harus ada teknik-teknik khusus ya. Yang paling agresif yang bisa dilakukan adalah open biopsy. Maksud dari open biopsy ini itu rongga dadanya itu dibuka sehingga bisa terlihat tumor paru ini ya, kemudian diambil sedikit sebesar maksimum yang dapat diambil tanpa mengganggu dari stabilitas hidup penderita. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, cara yang agresif ini bisa diperkecil karena resiko dengan open biopsy itu komplikasinya lumayan besar ya. Kemudian muncullah teknik dengan bronkoskopik biopsi. Nah, di sini hanya dimasukkan optik fiber, selang yang ada lampunya ya, ada teropong, ada kamera, dimasukkan, kemudian terlihat ada massa tumor di bronkus dan di sana dijepit sedikit, dibiopsi dengan biopsi forceps. Nah, jaringan itu yang nanti akan dikirim ke patologi anatomi untuk diperiksa. Nah, berkembang lagi lebih canggih daripada bronkoskopik biopsi ini adalah FATS. Nah, FATS ini adalah cara untuk mendapatkan jaringan yang kecil atau besar untuk sampel yang dilakukan dengan meletakkan kamera dan forceps yang dipandu dengan kamera untuk menuju ke tumor paru tersebut untuk bisa diambil. Sebelumnya saya bertanya dulu, ada yang sudah pernah baca atau dengar tentang FATS? Belum, dokter. Belum ya. Iya, benar ya, thoracic surgery tapi yang yang minimal gitu ya, membuka sedikit saja lubang toraks, dimasukkan alat forceps dan kamera ke dalamnya. Nah, kemudian kalau tumor sudah sangat besar itu bisa dilakukan core needle biopsy. Jadi dari luar itu sudah nampak, kita sudah bisa memegang atau meraba, ini ada tumor, bisa kita biopsi langsung dari luar ya, namanya core needle biopsy. Nah, tetapi sebelum dilaksanakan semua tindakan ini sudah harus ada data dari ronsen foto toraks atau CT scan untuk memilih daerah yang harus diambil. Karena kadang kalau tumor sudah besar itu banyak daerah yang sudah nekrosis, yang sudah hancur, sel tumornya sudah tidak bagus lagi untuk diperiksa, ya. Dan selama pada saat biopsi itu banyak teknik-teknik bisa dilakukan. Ini yang paling baru sekarang itu ada EBAS, ya. Ada yang pernah mendengar tentang EBAS? Belum, Bu. Belum ya. Nah, nanti kita akan memperdalamnya atau kita jadikan tugas. Setuju?
ya, biar bisa kita perdalam apa itu EBAS. EBAS itu sebenarnya adalah alat ultrasound dimasukkan ke dalam bronkus dari pasien. Jadi di sana tumor itu bisa di USG, kalian bayangkan. Biasanya USG itu digunakan untuk meng-USG abdomen, untuk meng-USG kandungan, ya. Sekarang bisa dimasukkan ke dalam ini saluran nafas kita. Inilah perkembangan ilmu yang sangat menggembirakan kita, ya, karena semakin canggih teknik yang didapat, tindakan open biopsy itu dapat semakin dihindarkan. Nah, sakit nggak, Bu? Kemana, Dek Jani? Waktu alatnya dimasukkan kan sakit, Bu? Oh, dimasukkan. Enggak sakit. Itu seperti kolonoskopi atau gastroskopi. Hanya dibius secara superficial aja, di spray sedikit untuk menghilangkan refleks vagal. Kemudian udah nggak sakit kok, ya. Sederhana tindakannya. Nah, ini patologi mengharapkan bisa diperoleh sampel yang sebesar-besarnya, yang bisa diperoleh tetapi dengan memperhatikan keselamatan dari pasien. Jadi sebesar apa yang bisa diperoleh itulah diambil, ya. Nah, kemudian kita lihat ada perubahan klasifikasi histologi kanker paru yang berubah dari tahun klasifikasi WHO tahun 2004 ke 2015, ya. Kita lihat di tahun 2015 ini kanker paru dibagi atas adenokarsinoma, squamous cell karsinoma, dan tumor neuroendokrin, ya. Itu akan ada di slide berikutnya. Adenokarsinoma ini sendiri terbagi banyak lagi jenis-jenisnya, ya. Mulai dari lepidik adenokarsinoma yang dahulunya tidak ada, di tahun 2004 itu tidak ada istilah lepidik adenokarsinoma. Tapi kalau kita lihat kembali ke gambaran mikroskopis yang nantinya akan saya tampilkan, lepidik adenokarsinoma ini ternyata sama bentuknya dengan bronchoalveolar karsinoma di 11 tahun yang lalu. Jadi ini dia sepertinya diganti aja namanya, dikasih nama baru. Mungkin seperti ini ilustrasinya, ya. Kalau di kampung namanya siapa kita bilang, ya, Jono gitu, ya. Di kampung namanya Jono. Setelah sampai di kota, dia mau jadi artis, Jono kok ini kali, ya, kampungan kali rasanya. Jadi dia mengganti namanya dengan nama Joni atau John gitu, ya. Jadi sebenarnya orang yang sama gitu. Ya. Kemudian ada actinic adenokarsinoma, ada papillary adenokarsinoma. Ini dan banyak jenisnya lagi. Tapi ini bukannya tidak ada maknanya, ya, disebutkan nama-nama ini. Karena ternyata kalau dari patologi anatomi dikeluarkan hasil dengan jenis solid adenokarsinoma, maka kasihan sekali si pasien, ya, karena solid adenokarsinoma begitu disebutkan dia ikut menyandang prognosa yang buruk untuk penyakit ini, ya. Kalau dibilang oh ini saudara kena kanker paru yang jenisnya lepidik, nah ini masih jinak-jinak merpati, ya. Jadi ganas, tapi ya tidak terlalu ganas gitu. Kalau disebutkan solid itu udah menunjukkan peringkat yang lebih ganas. Papillary juga, papillary dan mikropapillary ini juga membawa sifat yang lebih ganas daripada si lepidik ini. Ya, kita nanti sebelum ke squamous saya tunjukkan dulu gambaran dari mikroskopis dari adenokarsinoma ini. Ya, adenokarsinoma ada yang invasif, ada yang minimal invasif, dan ada yang in situ. In situ itu ada yang pernah dengar istilah in situ ini? Ada? Di dalam sel, Dok. Di dalam sel. Masih di dalam sel gitu, ya? Ya. Kalau ya, Dek Jandri tahu, Dek Jandri in situ?
Ya, hampir. Dokter Susi? Dek Susi? Belum pernah mendengar, Dok. Belum pernah ya. Belum pernah, Kalau Dek Jenny? belum pernah dengar, Ibu. Belum ya. Oke, nanti dari sini aja kita bisa mendefinisikan dia. In, di dalam, kan? Situ, ya di situ aja dia. Jadi dia belum kemana-mana. Seperti yang dibilang Dek Jandri tadi ya. Dia masih di situ, masih belum menembus basal membran yang membatasi dari kanker paru tersebut. Ya, nah biasanya adenokarsinoma in situ ini itu jenisnya lepidik dengan ukuran tidak melebihi 3 cm. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ternyata inilah si lepidik adenokarsinoma ini. Ada struktur kelenjar yang menyerupai alveoli, inti selnya masih relatif kecil, tapi basal membrannya sebagian sudah tidak terlihat, sebagian masih bagus. Ya, seperti ini kalau di sitologinya. Ada sel ukuran membesar, tapi masih relatif seragam, anak inti menonjol. Ya, kita lihat ke jenis yang lain. Ini adenokarsinoma papiler dan yang mikropapiler. Yang papiler ini kita lihat dia seperti jari, ibu jari kita. Ya, ada yang masuk, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Itu disebut sebagai papiler. Nah, papiler ini mempunyai sifat yang lebih agresif daripada si lepidik. Yang lebih ganasnya lagi adalah si solid. Si tipe solid ini ya, sel-sel tumor ganasnya sudah padat di sini ya, anak inti membesar, lebih pleomorfik dia ya, kromatinnya juga lebih hiperkromatik kita sebut. Jadi adik-adik jangan takut untuk mau menjadi dokter patologi. Kenapa? Ya, karena kalau dilihat seperti patologi klinik juga ya, kalau kita lihat duduk, melihat ke mikroskop, kok monoton sekali ya duduk, kalau banyak pasien duduk dari pagi sampai sore, duduk aja menatapi si mikroskop. Kan kasihan sekali ya rasanya ya. Tapi tidak seperti itu ternyata. Kalian bisa lihat kan, ini sudah saya tampilkan, ternyata di dalam mikroskop ini banyak gambar-gambar yang indah-indah ya, walaupun dia perpaduan dari warna ungu dan merah muda, tapi banyak memberikan gambaran ya. Ini lihat, ini kalau kita lihat ini gambar seperti apa ini? Ada yang mau memberikan ini pandangannya? Ini yang di tipe solid ini kalau kita lihat dia seperti gambar apa? Nah, kalau saya ya, saya bisa melihat dia ini sebagai satu kuda unicorn, unicorn, ya kan? Tinggal kita tambahkan aja, kita gariskan aja satu tanduk di sini, dia sudah jadi unicorn. Setuju? Setuju, Susi? Setuju, Dok. Tapi cantik nggak gambar ini menurut Susi? Bukan kupu-kupu ya, Bu ya? Nggak bisa melihat. Kalau saya lihatnya seperti kupu-kupu, Bu. Seperti kupu-kupu ya? Iya, bisa juga kupu-kupu yang agak tidak simetris ya. Ya. Kalau Jandri melihat sebagai apa? Ya, jadi itulah kita. Ada yang bisa mengimajinasikan, ada yang tidak bisa. Jadi kalau si Jandri ini saya nggak rekomendasikan ya untuk jadi dokter PA ya, Jandri. Ya, mungkin Anda lebih bisa ke yang lebih real ya, yang tidak bermain-main di imajinasi. Oke, udah ini kan, udah semangat kembali kan? Kita lihat kembali ke jenis yang kedua, yaitu squamous cell carcinoma. Nah, squamous cell carcinoma ini di tahun 2004 dia dibagi atas jenis papillary, clear cell, small cell, dan basaloid. Nah, ternyata setelah dipelajari oleh si ahli kembali secara komprehensif, maka pada tahun 2015 dikeluarkan hanya 3 jenis ya untuk squamous cell ini, yaitu keratinizing squamous cell carcinoma,
non-keratinizing, dan basaloid. Ya, kemudian kita lihat gambarnya. Prognosanya dulu ya, prognosa dari si adenokarsinoma ini. Tadi terlalu cepat kita kembali ke depan. Nah, prognosa buruk bila stadiumnya tinggi, yaitu ukuran tumor lebih dari 2,5 cm. Kemudian bila dia mempunyai subtipe yang solid atau yang mikropapiler, ini prognosa lebih buruk. Kemudian bila dijumpai mutasi KIRAS dan EGFR. Nah, ini EGFR-nya negatif, KIRAS-nya dijumpai mutasi positif. Nah, kalau ada kombinasi seperti ini, biasanya si kanker paru ini tidak respon terhadap pemberian targeting terapi TKI, ya. Jadi sebenarnya targeting terapi ini sekarang ini adalah perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita untuk memusnahkan satu sel kanker itu harus dibom satu kota, satu organ, ya. Jadi dengan targeting terapi kita bisa hanya membunuh si tumor kanker, yang lain-lain tidak disentuh. Ya, jadi lebih bagus cara mengobatinya. Ya, kita beralih ke sebelum ke squamous, ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi karsinoma sel squamous itu mempunyai tipe tadi sudah dibilang yang berkeratin, yang tidak berkeratin, dan yang basaloid. Untuk lesi in situ-nya yang kita sebut lesi preinvasif juga ada ya. Ini sel kanker kanker squamous yang belum keluar dari basal membran. Ini kita lihat fotonya. Ini yang berkeratin. Kalau disebut keratin, ini tandanya di sitoplasmanya itu ada keratin gitu ya, sel-selnya warnanya lebih orange daripada yang tidak berkeratin. Nah, ini yang tidak berkeratin, lebih tidak menonjol sitoplasmanya. Bisa dibedakan kan, Dek Jenny? Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Oke, ya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ini adalah tumor neuroendokrin. Tumor neuroendokrin itu dibagi atas karsinoma sel kecil, karsinoid tipikal, karsinoid atipikal, dan karsinoma sel besar neuroendokrin. Jadi ini di ranah kanker paru ini sangat perlu kita harus bisa membedakan atau mengeluarkan kelompok karsinoma sel kecil ini. Karena ini pengobatannya sangat berbeda dari yang lain-lainnya. Jadi kalau yang sel kecil sudah tersingkirkan, yang sel-sel besar itu pengobatannya lebih agak mirip gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana karsinoma neuroendokrin yang sel kecil ini. Ya, seperti ini gambarnya, banyak crush artefak ya. Karakteristiknya disebut ini, crush artefak ya. Kemudian yang karsinoid tipikal seperti ini, yang atipikal seperti ini lebih atipik daripada yang ini ya. Kemudian yang sel besar seperti ini. Ya, nah ini kalau ada mutasi EGFR bisa mendapat targeting terapi. Kalau dia negatif tadi, jadi nggak bisa ya. Nah, sampai di sini pemaparan materi kita. Ada yang mau bertanya? Ada? Nah, kalau tidak ada, kita sampai ke yang paling saya suka ini. Memberi tugas. Kita bagi kelas ini atas 3 kelompok. Ya. Jadi tugas kita nggak susah-susah, kita hanya perlu mencari dan membuat laporan pembaca jurnal dari kelompok kanker paru ini. Kelompok 1 nanti coba cari dan bahas jurnal yang menulis atau memaparkan tentang manifestasi klinik. Ya. Untuk yang kelompok 2, cari pemeriksaan penunjang apa saja yang dilakukan pada kanker paru ini. Tadi sebagian udah disebut ya, tapi cari lagi lebih banyak coba ya. Kemudian yang dari kelompok ketiga, tata laksana terkininya. Oke? Udah jelas semua tugasnya, adik-adik?
Baik, Bu. Sudah jelas. Jelas, Bu. Oke. Dan ingat, lihat ini tanda merah ini. Kumpulkan hasil tugas kalian jangan lebih dari jam 2 sore siang ini ya di Google Classroom dengan kode kelas seperti ini. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima Ya, kasih. sampai jumpa di kuliah berikutnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter.